Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pagi hari ini bagaimana anak-anak sehat? Mudah-mudahan kalian semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang peradaban di Kepulauan Indonesia. Oh, Ibu lupa ya, belum memperkenalkan diri karena kalian kan kelas 1 ya. Jadi Ibu akan perkenalkan diri dulu ya. Ibu Yeti Suharyati yang akan mengajar sejarah Indonesia di kelas 10 ini. Nah, marilah kita anak-anak lanjutkan ke materi, yaitu tentang menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Yang pertama di sini adalah tentang zaman praaksara. Kalian pernah mempelajari zaman praaksara di SMP? Atau pernah belajar sejarah? Ada praaksara, ada juga zaman aksara. Nah, yang akan kita pelajari adalah tentang zaman praaksara atau sebelum mengenal tulisan. Nah, pada awal pembahasan mengenai peradaban awal di Kepulauan Indonesia, yang akan kita bahas yaitu arti, ciri, dan sifat masa praaksara. Pengertian masa praaksara. Praaksara itu adalah berasal dari dua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Dengan demikian, zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Ada juga istilah praaksara, yaitu istilah nirleka. Nir itu berarti tanpa dan leka berarti tulisan. Dikarenakan belum ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa hasil peninggalan yang dapat kita temukan. Contoh, mungkin kalian pernah belajar di SMP, yaitu zaman praaksara. Kalian sudah tahu yaitu peninggalannya zaman praaksara itu misalnya batu, atau disebut dengan zaman batu atau zaman Paleolitikum. Ya, nanti kita lanjutkan materi zaman Paleolitikum di materi selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ke zaman praaksara. Dimulai sudah tentu sejak zaman manusia ada. Walaupun zaman praaksara manusia itu sudah ada, yaitu zaman praaksara berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Zaman praaksara di Indonesia sendiri diperkirakan berakhir pada masa berdirinya Kerajaan Kutai, yaitu pada abad ke-5, yang dibuktikan dengan adanya prasasti yang berbentuk yupa yang ditemukan di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nah, kita akan membahas yang kedua, yaitu ciri-ciri kehidupan zaman praaksara. Ada beberapa ciri-ciri kehidupan zaman praaksara, yaitu di masa lalu. Para sejarawan dan peneliti menyimpulkan ciri-ciri khusus yang tidak ada di zaman lainnya. Berikut merupakan ciri-cirinya. Masih berburu dan mengambil makanan secara sederhana, belum bisa berpikir secara kompleks, cara berpikir terlalu sederhana, belum mampu membuat mulutnya untuk berbicara, kondisi fisik sederhana, tidak mampu bertindak seperti manusia secara kompleks, hidup di daerah berantara di mana terdapat cukup air dan makanan, hidup di daerah dengan banyak binatang buas, jarang sekali berburu karena banyak hewan buas, sangat tergantung pada alam, kebanyakan makan tumbuh-tumbuhan, masih nomaden, yaitu hidup berpindah-pindah. Nah, itu adalah ciri-ciri zaman praaksara. Selanjutnya adalah sifat-sifat kehidupan zaman praaksara.
Sifat-sifat kehidupan zaman praksara antara lain sebagai berikut. Mampu bekerja sama dalam hal berburu. Berburu hanya dilakukan oleh kaum lelaki di masa praaksara. Lelaki dan wanita mengolah hasil buruan secara bersama-sama. Hasil buruan akan dibagikan secara merata mulai laki-laki, wanita, lansia hingga anak-anak. Meskipun sudah berkelompok, tetapi manusia purba pada zaman praaksara masih banyak yang mengutamakan diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang praaksara, pengertian praaksara, sifat-sifat kehidupan zaman praaksara, dan ciri-ciri kehidupan zaman praaksara. Nah, selanjutnya materi untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Selanjutnya dilanjutkan ke materi minggu depan. Jangan lupa kalian absen untuk hari ini di Microsoft Teams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.